Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya, iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, manusia terutama kaum muslim sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iblis dulunya adalah hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Mereka memiliki beberapa nama sesuai dengan tempat tinggalnya di langit. Mereka yang tinggal di langit pertama disebut sebagai Al-Abid atau ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebut Az-Zahid. Pada langit yang ketiga disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Selanjutnya pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Di langit keenam namanya disebut Al-Khazin. Dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Dan selama 1000 tahun mereka rajin dan taat beribadah sujud tanpa berhenti kepada Allah. Bahkan mereka pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau pemimpin para malaikat. Namun lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Iblis menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu saat Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau lebih mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik darinya? Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menjadikan Adam dari tanah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, "Aku menciptakan apa yang aku kehendaki." Karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam karena merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bersujud dalam waktu yang lama. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud, sedangkan mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud untuk kedua kalinya karena bersyukur. Tetapi iblis tetap angkuh dan enggan sujud. Dia berdiri tegak dan memalingkan mukanya dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak merasa menyesal karena keengganannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah muka iblis yang aslinya sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta. Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan dan pada bagian dagunya terdapat janggut sebanyak 7 helai. Selain itu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan bumi. Iblis tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Ketika Allah membalas pembangkangan iblis itu, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada para malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Lalu iblis kembali berkata, "Tambahkan lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya." Kemudian iblis berkata kembali, "Tambahkan lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Kemudian iblis kembali berkata, "Tambahkan lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi yang artinya, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki." Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki.
dan bersekutulah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam hal yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapatkan anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berjanjilah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa iblis yang dulunya merupakan ahli ibadah sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman hendaknya menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri dengki, dan yang lainnya agar dijauhkan dari laknat Allah. Wallahu a'lam bissawab.